Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga pada sehat walafiat. Dan Bapak ingatkan, pada masa pandemik sekarang ini kalian tetap menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bahwa pertemuan pada kali ini yaitu Bapak akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis yang lebih fokusnya adalah kepada tajwid, yaitu tentang bacaan gharib dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian konsentrasi dan pahami apa yang Bapak sampaikan. Bacaan gharib dalam Al-Quran, yang pertama ada bacaan imalah, yang kedua ada bacaan ismam, yang ketiga ada bacaan tashil, yang keempat ada bacaan naqal, yang kelima ada bacaan mad atau ada bacaan qasar. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pengertian bacaan gharib. Dalam mempelajari Al-Quran, kadang kita menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut terkenal dengan istilah gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Jadi anak-anakku sekalian, gharib itu apa artinya? Yaitu tersembunyi atau samar. Berarti nanti ketika melihat, membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat yang notabene adalah bacaan gharib, maka kalian akan menemukan bacaan yang harus tersembunyi atau yang samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan, baik segi sifat atau lafaz atau arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, Bapak sampaikan pada materi sekarang ini dengan secara virtual ini akan dibahas lebih jelas bagaimana kita mempraktikkan di dalam Al-Quran bacaan gharib tadi. Nah, bagaimana sekarang? Apakah sudah ada gambaran bahwa bacaan gharib itu seperti apa? Nah, baiklah. Akan Bapak bahas satu persatu sekarang tentang bacaan gharib. Pertama adalah bacaan imalah. Imalah mempunyai arti yaitu condong atau miring. Berasal dari kata lafadz yaitu amala yumilu imalatan. Jadi arti imalah itu adalah nanti kalian akan membaca kalimat ayat di dalam Al-Quran itu yang membawa makhrajnya itu adalah condong atau miring.
Jadi posisi rahang mulut kita itu akan condong atau miring. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya apa yang dimaksud condong tadi? Yaitu mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasrah, yaitu sekitar 2/3. Selanjutnya ada 2 macam bacaan imalah. Yang pertama adalah imalah sughra. Imalah sughra itu adalah bacaan imalah yang diwasal. Yang diwasal itu maksudnya yang diulangi pada kalimat atau lafal yang lain. Bacaan tidak berhenti pada lafaz yang dimaksud. Bacaan imalah yang kedua adalah sesudah bacaan imalah diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Nah, kriteria imalah kubro itu adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat huruf alif maksurah. Jadi huruf alif maksurah itu yang bagaimana? Yaitu alif yang tulisannya itu bengkong. Anak-anak pernah melihat kan bentuk huruf alif bengkong, itu hampir mirip seperti bebek. Nah, ini huruf alif maksurah ini adalah merupakan pendapat dari Imam Warash. Jadi Imam Warash itu Imam Al-Quran, anak-anak sekalian, yang meriwayatkan tentang bacaan Al-Quran. Itu namanya menurut Imam Warash. Baik anak-anak sekalian, bahwa tadi bacaan imalah itu ada 2. Yang pertama adalah imalah sughra, yang kedua adalah imalah kubro. Anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan. Bacaan imalah ini menurut Imam Hafiz, bacaan imalah di dalam Al-Quran hanya ada 1, yaitu hanya terdapat di dalam Quran surah Hud ayat 41. Bapak ulangi anak-anakku sekalian, bahwa bacaan imalah itu menurut Imam Hafiz hanya ada dalam Al-Quran itu 1, yaitu terdapat dalam surah Hud ayat 41. Baik, yang mana ayat contoh surat Hud itu? Nah, akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, anak-anakku sekalian, mana bacaan imalah itu adalah yang berbunyi bismillahi majriha. Jadi majroha dibacanya majriha. Jadi dicondongkan tadi. Jadi mulut kita dicondongkan majriha. Sudah jelas anak-anakku? Baik. Nanti silahkan diulang-ulang lagi bahwa bacaan imalah itu contohnya dalam surah Hud ayat 41 berbunyi lafal tulisannya majroha, maka dibaca dengan imalah yaitu menjadi majriha. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang yang kedua, menurut Imam Warash tadi, ya, pendapat Imam Warash, semua lafaz dalam Al-Quran yang di akhirnya terdapat alif maksurah. Nah, ini contoh tadi kata Imam Warash bahwa bacaan imalah itu terdapat alif maksurah atau alif bengkong. Apa anak-anak sekalian? Namanya alif apa?
alif maksura atau namanya alif bengkong. Coba ditirukan semuanya. Alif maksura. Baik, mana contoh alif maksura itu yang menjadi contoh bacaan imalah? Nah, Bapak kutip dalam surah Toha. Contohnya dalam surah Toha ini. Bapak bacakan. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Nah, litashqa itu kalau dibaca imalah menjadi litashqi. Litashqi. Nah, apa anak-anakku sekalian? Litashqi. Jadi litashqa menjadi litashqa. Selanjutnya illa tadhkiratan liman yakhshi. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Nah, itu adalah contoh bacaan imalah. Bisa saja di alif maksurah yang lainnya seperti surat Ad-Duha. Wad-duha dibaca wad-duhi. Nah, kalau ada orang membaca seperti itu adalah menerapkan bacaan imalah menurut Imam Warash. Menurut siapa? Imam Warash. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian bacaan imalah sudah bisa memahaminya. Selanjutnya Bapak akan membahas yang kedua yaitu bacaan ismam. Anak-anakku sekalian, bacaan ismam itu artinya adalah ismam menggabungkan atau memadukan atau mencampurkan. Apa menggabungkan, memadukan, mencampurkan? Apa itu? Nah, yaitu ismam itu mencampurkan harokat dhamma pada harokat sukun dengan memoncongkan bibir. Nah, kalau kalian itu nanti bisa praktekkan bagaimana menggabungkan, memadukan, dan mencampurkan, yaitu mencampurkan harokat dhammah pada harokat sukun dengan memoncongkan bibir. Baik, supaya lebih jelas, selanjutnya menurut Imam Hafiz, yaitu Imam Hafiz itu imam yang kita ikuti sekarang cara kita membaca Al-Quran di Indonesia khususnya, atau yang biasa sekarang kita baca, itu namanya menurut Imam Hafiz. Al-Quran hanya ada satu. Jadi contoh bacaan ismam itu hanya ada satu menurut Imam Hafiz. Di mana itu? Hanya terdapat pada surah Yusuf ayat 11. Bagaimana cara membacanya? Bapak akan contohkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, contoh lafal bacaan ismam itu terdapat pada lafal la ta'manna dibaca la ta'manna dengan cara tadi apa? Mencampurkan harokat dhamma pada harokat sukun dengan cara apa? Memoncongkan kedua bibir. Jadi coba dipraktikkan lafaz la ta'manna dibaca menjadi la ta'manna dimuncongkan bibirnya. Baik. Anak-anakku sekalian, selanjutnya lafaz la ta'manna juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Nah, la ta'manna, nah gitu ya. Jadi contohnya seperti itu cara membacanya. Nanti silahkan praktek di rumahnya masing-masing. Nanti akan Bapak dengar dari audionya saja. Ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, karena momennya ini adalah supaya selesai, nah maka akan Bapak lanjutkan dulu, yaitu
Yang ketiga namanya adalah tashil. Tashil mempunyai arti lunak atau meringankan. Pengertian tashil yaitu membaca antara huruf hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau dibaca jelas dan pendek. Sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Nah, tashil itu adalah yaitu meringankan atau lunak, itu melunakkan bacaan. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafaz, hanya ada satu bacaan tashil. Nah, gampang lagi nih, hanya ada satu, yaitu pada Quran surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi, Bapak kasih contoh, Bismillahirrahmanirrahim, contoh tashil. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatih. Nah, itu contohnya. Yang mana yang contoh baca tashil itu adalah a'jamiyun wa arabi. A'jamiyun dibaca a'jamiyun, digabung. Jadi a'jamiyun, jadi melembutkan hamzah ya. Biar yang kedua dibaca hamzahnya lebih jelas. A'jamiyun wa arabi. A'jamiyun wa arabi. Nah, itu adalah contoh cara membaca kalimat atau contoh bacaan tashil, yaitu a'jamiyun dibaca a'jamiyu. Baik. Anak-anakku sekalian, itulah contoh bacaan tashil. Hanya ada pada surah Fussilat ayat 44. Secara teorinya, membaca bacaan tashil itu adalah di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafadz yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafadznya keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut, yaitu samar-samar. Jadi tidak condong kepada ha juga, tidak condong kepada hamzah. Jadi hanya disamarkan, dilunakkan, sehingga hamzah yang kedua itulah yang jelas. Jamiyun. Nah, gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, karena materinya masih ada 2 lagi, akan sedikit Bapak percepat. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa kalian tanya langsung lewat WA melalui Japri, ya, melalui WA secara pribadi ke Bapak langsung. Selanjutnya, Bapak lanjutkan, yaitu yang keempat adalah bacaan naql. Nah, bacaan naql dalam Al-Quran yaitu berasal dari kata naqala yang kilu naqlan, berarti memindah atau menggeser. Pengertian bacaan naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Itu adalah naql, itu memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafaz, hanya ada satu, yaitu pada lafal Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya.
Contohnya bagaimana? Lihat di materi yang sudah Bapak sampaikan di bahan ajar e-learningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, sekarang dengarkan, inilah kalimat ya bacaan naqal. Bi'sal ismu. Nah, bi'sal ismu dibaca kalau naqal bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya, bi'sal ismu dibaca bi'sal ismul fusuq. Bi'sal ismu. Jadi itu adalah dinakal. Nakal itu adalah memindahkan hamzah ke huruf yang mati. Bi'sal, nah alnya itu karena sukun maka dipindahkan bi'salismul fusuq. Nah, itu. Silahkan nanti dicoba di rumah masing-masing. Jadi cara membacanya nakal itu lafal selanjutnya dibaca nakal, yaitu yakni memindahkan harokat alif yang kasrah pada huruf lam yang mati. Jadi bi'sal ismu dipindahkan bi'salismu. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah bacaan mad atau qasar. Jadi ya panjang tetapi jangan mad itu adalah panjang atau qasar itu adalah meringkas. Baik, anak-anakku sekalian, arti mad atau qasar itu memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Permasalahan mad dan qasar timbul karena kekeliruan dalam membaca Al-Quran yang dimatkan atau dikosorkan pada kata-kata tertentu. Seperti bacaan mad dibaca qasar atau sebaliknya. Jadi yang panjang dipendekkan, nanti yang pendek malah dipanjangkan. Itu namanya mad atau qasar. Jadi bacaan yang panjang malah dipendekkan, bacaan yang pendek malah dipanjangkan. Nah itu, ini yang sering terdapat orang-orang di dalam membaca Al-Quran, ya, dalam praktiknya membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi pada anak-anak terutama dalam membaca mad panjang apa qasar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini sebagian Bapak mengambil contoh. Ada kesalahan ya, seperti ini terdapat mempengaruhi makna ayat. Ya. Kalau kesalahan itu akan mempengaruhi terhadap makna ayat. Masalah yang timbul itu biasanya kesalahan-kesalahan kecil ya, yang menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Paling contohnya seperti umpamanya kalau kita sering mendengar khotib, yaitu khotib pada waktu Jumatan, ya sering membaca contohnya wala dzikrullahi akbar. Kadang-kadang kalau tidak sadar tanpa sengaja khotib akan membaca wala dzikrullahi akbar. Nah, ini wala dzikrullah
walanya pada huruf la itu adalah harus qasar. Yaitu qasar dalam arti harus dibaca pendek. Jangan dibaca mad pada lahnya. Contohnya wala dzikrullahi akbar. Ini tidak sadar. Jadi la di sini adalah qasar tetapi wala dzikrullah. Maka dibaca mad. Berarti itu adalah dipanjangkan. Nah, ini kesalahan yang biasa terjadi di masyarakat kita kalau tidak mengenal tentang tata cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah di dalam ilmu tajwid. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi kali ini yang Bapak sampaikan kalian bisa menerima, kalian bisa memahami, dan bahkan kalian bisa untuk mempraktikkan bacaan gharib di dalam Al-Quran yang telah Bapak jelaskan tadi. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mempraktikkannya dan bisa untuk menyampaikan ke Bapak bacaan-bacaan yang kalian sudah dipraktikkan pada bacaan gharib tadi. Sekali lagi Bapak ulangi terakhir, bacaan gharib itu ada 5. Jadi yang pertama adalah ada bacaan imalah, ada yang kedua bacaan ismam, ada bacaan tashil, ada bacaan naql, yang kelima adalah mad atau qasar. Nah, yang kalian harus pahami adalah cara mempraktikkan membacanya bacaan-bacaan gharib tadi di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita itu tidak paham apalagi keliru di dalam membaca Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.